Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горі жертв приніс вибух на атомної станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідком боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. Я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая... Langkah nyata yang dilakukan oleh Jokowi merupakan bukti peran Indonesia di kancah internasional. Kita tahu bahwa perang ini akan menghabiskan banyak energi, apalagi ditambah dengan embargo sistem keuangan global. Rantai pangan, produksi akan terganggu, sehingga semua negara akan merosot perekonomiannya. Визит господина Джоко Видодо в качестве президента в нашу столицу, в Москву. Мы очень рады этому событию. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи российско-индонезийского многопланового партнерства. Благодарю вас за внимание. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Presiden Putin. Terima kasih. Bertemu Putin, Jokowi bahas isu global dan invasi Ukraina lalu gelar konferensi pers bersama dilansir dari tribunnews.com. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dilaporkan telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, ibu kota Rusia, Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022. Lebih lanjut laporan media Rusia Sputnik menyebutkan, Putin dan mitranya dari Indonesia Jokowi akan bicara dalam konferensi pers bersama setelah pembicaraan mereka. Jokowi dan Putin dikabarkan akan membahas sejumlah isu, di antaranya hubungan bilateral, isu global, operasi khusus Rusia di Ukraina, ekonomi global dan KTT G20 Bali yang akan digelar pada November mendatang. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana serta rombongan tiba di Moskow.
Rusia pada Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022, penerbangan Garuda Indonesia Gia 1 yang membawa Jokowi tiba di Bandara Vnukovo 2 sekitar pukul 11 waktu setempat. Cuaca cerah mewarnai kedatangan Presiden Jokowi ke ibu kota Rusia ini. Presiden tampak menggandeng tangan Ibu Iriana saat menapaki tangga untuk turun dari pesawat. Ia disambut pejabat Federasi Rusia diantaranya Kepala Protokol Negara Federasi Rusia Igor Viktorovich Bogdashev dan Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Mikhail Bogdanov. Duta Besar RI Moskow Jose Antonio Morato Tavares dan Atase Pertahanan KBRI Moskow Kolonel Budi Susilo turut menyambut Jokowi dan Iriana melanjutkan perjalanan ke hotel untuk singgah sejenak, sebelum menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, menolak untuk membocorkan rincian mengenai agenda pertemuan dengan Putin kepada DW. Namun TASS dalam artikelnya yang berjudul Russian, Indonesian Presidents to Discuss Ukraine, Grain and Fertilizer Exports on June 30, yang dirilis pada Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, mengungkap topik yang akan dibahas Jokowi dan Putin. Dikatakan, konflik Ukraina, ekspor gandum, dan pupuk akan menjadi fokus pembicaraan antara dua pemimpin ini pada Kamis. Presiden Rusia akan melanjutkan dialog tentang topik yang sempat mereka singgung pada April, termasuk soal agenda kelompok 20, G20, kata asisten Presiden Rusia, Yuri Ushakov. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022, Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi negara itu sejak Rusia melancarkan invasi pada akhir Februari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan jawaban terkait undangan KTT G20 di Bali dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Zelensky mengatakan kepada Jokowi bahwa kehadirannya tergantung pada situasi di Ukraina serta peserta lainnya. Sebagai presidensi G20, Jokowi menyampaikan undangan langsung kepada Zelensky dalam pertemuannya di Istana Mariinsky, Kyiv, Ukraina. Saya menyampaikan undangan kepada Presiden Zelensky untuk secara pribadi mengikuti KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada November tahun 2022. Sangat penting bagi semua negara untuk memperhatikan prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah, kata Jokowi dalam konferensi pers. Bicara kepada pers setelah pertemuan dengan Jokowi, Zelensky mengatakan kedatangannya di KTT G20 bergantung pada situasi keamanan negara. Tentu saja saya menerima undangan itu. Partisipasi Ukraina akan tergantung pada situasi keamanan di negara itu dan pada komposisi peserta KTT, kata Zelensky, mengacu pada rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, dikutip dari New Straits Times. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi negara itu sejak Rusia melancarkan invasi pada akhir Februari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan jawaban terkait undangan KTT G20 di Bali dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Zelensky mengatakan kepada Jokowi bahwa kehadirannya tergantung pada situasi di Ukraina serta peserta lainnya. Sebagai presidensi G20, Jokowi menyampaikan undangan langsung kepada Zelensky dalam pertemuannya di Istana Mariinsky, Kyiv, Ukraina. Saya menyampaikan undangan kepada Presiden Zelensky untuk secara pribadi mengikuti KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada November tahun 2022. Sangat penting bagi semua negara untuk memperhatikan prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah, kata Jokowi dalam konferensi pers. Bicara kepada pers setelah pertemuan dengan Jokowi, Zelensky mengatakan kedatangannya di KTT G20 bergantung pada situasi keamanan negara. Tentu saja saya menerima undangan itu. Partisipasi Ukraina akan tergantung pada situasi keamanan di negara itu dan pada komposisi peserta KTT, kata Zelensky, mengacu pada rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin, dikutip dari New Straits Times.
Дуже дякую. Шановний пане Terima президенте, kasih. Yang mulia, шановний пане Відодо, Bapak шановні Presiden присутні, шановна Widodo делегація, пані та панове. dan delegasi, Bapak Ibu Сьогодні sekalian, історичний день para для нашої rekan-rekan держави, media, для hari ini merupakan hari України bersejarah і bagi negara Республіки kita, bagi Індонезія, адже Ukraina відбувається dan перший Indonesia, в наших відносинах karena ini merupakan візит kunjungan президента pertama Індонезії в Україну. І це, до oleh речі, Presiden перший Indonesia ke Ukraina, dan лідера ini adalah Російської kunjungan держави в pertama Київ від початку повномасштабного pemimpin Asia вторгнення yang Російської sejak Федерації. awal dari Пане invasi президенте, ми це Rusia ke Дійсно, Ukraina, дуже Bapak цінуємо, Presiden дякуємо вам. yang mulia, Роль Індонезії та ваш kita особистий mengapresiasi hal авторитет tersebut, у міжнародній terutama спільноті Indonesia dan дійсно juga вагомі. Фактично, ви зараз kewenangan представляєте Anda dan Київ juga і keberadaan Європу. Anda di dunia internasional sangat tinggi. Anda mewakili negara-negara G20 di mana Indonesia merupakan memegang presidensi tahun ini dan merupakan negara yang kuat di ASEAN dan tahun depan akan menjadi keketuaan ASEAN tahun depan, dan saya kira kehadiran Anda merupakan awal untuk memperkuat koalisi untuk melawan perang yang dilakukan bersama-sama dengan negara-negara untuk mengembalikan stabilitas di dunia. Kita mengapresiasi dukungan Indonesia dan juga dukungan pribadi personal Anda yang ada di masa perang tersebut untuk perjuangan kemerdekaan kita, dan apa yang Anda juga telah membantu perjuangan Indonesia, dan kita akan memperjuangkan kemerdekaan kita dan juga kemerdekaan Ukraina dari perang kolonial yang dilancarkan oleh Rusia, dan secepatnya perang ini berakhir dan kita akan secepatnya untuk dapat mengembalikan situasi politik dan ekonomi di Ukraina. Dan pertemuan ini kita bahas mengenai beberapa agenda global di mana kita harus melakukan setiap hal yang memungkinkan untuk mengangkat blokade Rusia di Black Sea untuk meneruskan adanya ekspor gandum, dan Rusia juga mengancam adanya kelaparan di dunia, dan mereka memblokade ekspor dari Ukraina dan mendisrupsi pasar global, dan jutaan ton grain yang dikirimkan oleh Ukraina juga harus akan dapat dikirimkan kepada masyarakat Indonesia, dan itu tidak apabila tidak ada ambisi dari Rusia, dan kita tidak akan memiliki problem tersebut saat ini, dan ini merupakan tantangan global saat ini. Dan sebelum invasi Rusia kita tidak ada ancaman kelaparan dunia, tidak ada krisis pangan, dan saya sangat menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden atas kemerdekaan serta kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina, dan terima kasih atas dukungan Anda sebagai Presiden G20, dan saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas undangan Anda untuk saya hadir ke KTT G20, dan saya menerima undangan tersebut, tapi kehadiran Ukraina akan bergantung terhadap situasi keamanan di negara kita dan juga komposisi partisipan yang ada di KTT tersebut. Dan saya ingin melaporkan bahwa kesepakatan kita, adanya kesepakatan bebas visa di antara kedua negara, saya kira ini sangat penting bagi kedua bangsa kita untuk kemajuan ekonomi, pembangunan, dan juga pendidikan dan hubungan antar masyarakat kedua negara, dan saya harap kita dapat membantu rekonstruksi Ukraina, dan saya mengundang Indonesia dan juga perusahaan Indonesia dan juga profesional-profesional Indonesia untuk ikut ke dalam proyek-proyek yang ada di Ukraina saat ini. Terima kasih atas negosiasi yang berjalan, terima kasih atas kepercayaan Anda, terima kasih. Заява президента Республіки Індонезія. Statement by the President of the Republic of Indonesia. Presiden Zelensky, terima kasih sudah menerima kunjungan saya dan delegasi terbatas di Kiev di tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama,
Saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Zelensky secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Kemudian yang kedua, saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Yang kelima, saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam, on bilateral note, tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina. Terima kasih. Statements concluded. Thank you very much. Thank you so much.